Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Lentera di luar sana. Hari ini kita berjumpa lagi bersama channel YouTube Majelis Didasmen Gresik dalam program Lentera Podcast. Dari Studio 3 Lentera Podcast yang berlokasi di SMK Muhammadiyah 1 Bunga di Jalan Raya Bunga KM 17, kita akan terus menyiarkan hal-hal inspiratif dan informatif. Hari ini kita akan berbicara tentang entrepreneur. Kita akan berbicara tentang pojok baca. Kita akan berbicara tentang international collaboration bersama SMA Muhammadiyah 3 Gresik. Oke, hadir di hadapan kita Kepala SMA Muhammadiyah 3 Gresik, Ibu Mufrikah. Betul. Atau mempunyai nama tulisan Mufrikah Imaru. Bukan begitu? Oh, salah. Itu nama lengkap. Oh, nama lengkap. Mufrikah Imaru Nusaiba. Itu nama lengkapnya seperti Nama itu. lengkap. Oke, tapi kan nama buku ya, bukan? Bukan. Kalau nama buku namanya? Sama tetap. Kebetulan Bu Mufrikah Imaru ini adalah seorang penulis buku. Ada beberapa buku yang sudah dihasilkan ya. 14 antologi. Udah cepat sekali, sudah dapat 14, saya aja baru 4 ini. Tidak ada keinginan untuk membuat buku tunggal? Belum. Oh belum, oke. Semoga ini menginspirasi saya untuk terus menghasilkan buku antologi sebanyak-banyaknya. Kebetulan saya juga sedang OTW untuk buku tunggal. Saling mendoakan untuk hal baik. Iya, betul. Oke. Semadiga atau Semadiga SMA Muhammadiyah 3 Gresik ini dalam 2 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Karena akhir-akhir ini banyak hal-hal baik yang dipublish melalui media Instagram, melalui media Facebook, sehingga ini merupakan branding sekolah yang diketahui oleh khalayak ramai bahwa Semadiga saat ini sedang bergeliat untuk melakukan banyak hal baik. Nah, perkembangan apa dalam 2 tahun terakhir ini yang membuat kita oke, ini adalah sekolah yang sedang berusaha untuk melakukan banyak hal baik untuk 2 tahun terakhir. Yang pasti kelihatan jumlah murid yang jumlah siswa yang mulai naik. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan yang hampir tiap hari ada kegiatan di sekolah. Karena itu hampir semua banyak kegiatan, mulai ekstra dan lain-lain, dan itu kita serahkan ke siswanya. Jadi kita tidak pernah mengikat harus ikut kegiatan ini, tidak. Jadi, sekolah menawarkan kegiatan ekstra ke siswa dan siswa menentukan dia harus mengikuti kegiatan ekstra apa atau seperti apa? bukan. Jadi kita tidak punya pilihan apa-apa, siswa apa yang diinginkan. Jadi ada futsal, kita carikan guru futsal. Untuk yang Oke. menulis kita carikan guru menulis. Untuk semester ini di tahun ini berapa ekstra yang sudah dijalani oleh anak-anak? Tiap hari ada 6 yang terpilih. Ada 6 kegiatan ekstra everyday Tiap di hari. sekolah ini. Keren, berarti anak-anak bisa beraktivitas banyak ya. Oke, jadi ini kan masa pandemi ya, tapi karena ini adalah sekolah dengan ruang terbuka yang sangat lebar, memungkinkan anak-anak untuk melakukan kegiatan ekstra tentunya ya. Karena memang akhir-akhir ini sebenarnya masih belum diizinkan, tetapi ketika sekolah mempunyai ruang terbuka yang lebar, sangat memungkinkan untuk tetap melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan tentu saja. Oke, apalagi misalnya di ini futsal, sama lagi ada sampai saat ini? Yang pertama menulis. Menulis. Kemudian futsal. Meskipun itu hanya 1 orang, tetap saja kita istilahnya kita layani. Oke. Kemudian tahfidz, karena yang dari SMP kan ada yang memang juara tahfidz 2 orang, kita tampung. Jangan sampai kemudian tahfidznya ini jadi tidak ada. Itu maksud saya. Jadi pemetaan tentang bakat minat, terus kemudian kemampuan siswa, terus kemudian prestasi siswa ketika siswa baru masuk di SMA menjadi sebuah hal yang penting, sehingga apapun yang dimiliki anak-anak ketika SMP tidak terputus. Kita tinggal melanjutkan dan kemudian mengolesnya sehingga dia benar-benar tumbuh menjadi seseorang dengan talent yang sudah kita perbaiki atau sempurnakan. Oke. Selain tadi ada kegiatan yang menonjol yaitu entrepreneurship. Betul sekali. Nah, bisa diceritakan tentang entrepreneurship di sekolah ini mulai dari memutuskan bahwa oke, ini yang bisa kita kembangkan, oke, ini muatan lokal sekolah, seperti apa?
Jadi sebenarnya kegiatan entrepreneurship itu dulu sudah masuk ke mata pelajaran. Oh, sudah include di mata pelajaran? Sudah dulu. Oh Dulu. tapi sekarang akhirnya kita ambil jadi satu kegiatan entrepreneurship yang untuk ekstra. Oh, untuk ekstra. Dan akhirnya sampai sekarang kita punya tim. Jadi tim ini memang bekerja khusus untuk entrepreneur mulai dari produksi sampai pemasaran. Packaging, sampai packaging. Sampai packaging. Oh, ini sebagian dari ini sebagian dari produk yang ada di SMA Muhammadiyah 3 ya, dengan kemasan yang sebenarnya ini ya Ini apa? masih sederhana ya. Oh, ini beberapa kali saya melihat produk ini dipasarkan di beberapa event yang ada di Kecamatan Bunga ini ya. Betul. Jadi ada bermacam-macam packaging kayaknya ya. Ada yang pernah kertasnya? Ada dua. Yang satunya pakai tepak yang putih bening itu, yang ini pakai ya pouch. Oh, pakai pouch seperti ini ya. Ini Crispy Sri Dempo. Ini artinya pemilihan bahan ini mengapa ini dipilih sebagai salah satu bahan yang perlu dikembangkan di sekolah ini? Jadi sebenarnya Crispy Sri Dempo ini adalah nama dari tumbuh itu Sri Dempo. Sejenis alga tapi hidupnya di darat, adanya musim hujan. Ada di sekitar area sekolah ini. Awalnya ketika kita ada goblin di sekolahan, akhirnya nemu ini. Salah satu guru ini harus kita jadikan urap-urap perahu, tahu ya jadinya urap-urap perahu. Akhirnya saya bilang kalau urap-urap kita nggak bisa dibisniskan, karena tidak bisa bertahan lama. Dan itu tidak disukai anak-anak, padahal sebenarnya kandungannya sangat tinggi. Kalau urap-urap itu bukan jajanan kekinian, itu jajanan mak-mak. Seperti umur saya. Tapi tentu saja ketika berproses seperti ini tidak mengurangi kandungan hal baik yang ada di tubuhan ini ya. Betul. Jadi kita sudah konsultasi ke beberapa. Contohnya ini sepertinya ini crispy dengan banyak tepung, padahal sebenarnya tidak. Ini hanya dijadikan tepungnya itu sangat sedikit. Tapi untuk kerasa-kerasnya dan lain-lain gitu ya, biar kriuk gitu, akhirnya tetap kita pakai tepung. Tetap pakai tepung, tapi tidak banyak ya. Tapi tetap bahwa kadar Sri Dempoknya besar sekali. Kan ada beberapa produk yang mengatasnamakan misalnya kerupuk jeruk, kulit jeruk. Dulu pernah ada kerupuk kulit jeruk nipis, tetapi ternyata kandungan kulit jeruk nipisnya kecil sekali dibandingkan presentasi dari tepungnya, sehingga yang semula itu labelnya adalah jajanan untuk diet menjadi tidak, karena satu dia mengandung banyak tepung dan yang kedua karena digoreng bukan di fryer. Terus ini mengapa memilih ini, kandungan energinya bagaimana? Terus atau ini berserat tinggi begitu ya? Betul, ini berserat tinggi, protein, zat besi. Jadi memang kita sebelum memproduksi ini kita lihat dulu kandungannya apa, dan itu sudah diteliti di UGM. Bahkan untuk sampai ini saya konsultasi ke UMKM yang di Gresik, dan ini sudah ekspor rupiah. Jadi maksudnya saya pasarkan, kemudian sudah diekspor ke beberapa negara. Hanya saja kita kemarin memang ketika musim hujan kita kan memang harus panen ya. Benar. Begitu siang sudah kering, itu tuh panennya sudah kering lagi. Benar. Jadi bahan bakunya memang hanya musiman ya. Ada di musim penghujan. Betul. Nah, artinya begini. Ini kan kita tidak hanya sekedar bicara tentang produk, tapi tentang sebuah proses. Artinya dalam berproses ini anak menjadi satu, lebih peka terhadap lingkungan. Dia menjadi lebih tahu apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa meningkatkan, yang bisa ditingkatkan oleh ekonominya, termasuk ini. Terus kemudian tentu saja ada karakter apa saja yang ingin dituju dari kegiatan entrepreneur seperti ini. Yang pertama kemandirian pastinya. Jadi setelah anak-anak tahu kemandirian, artinya ketika ini tidak ada di sini, kita cari sampai sekali, sampai hutan, sampai panjang gitu, dan anak-anak ini yang dan kita beli. Jadi kita bukan mencari, kita beli. Tetap membeli dari ini. Jadi istilahnya juga tetap menghidupkan kegiatan perekonomian orang lain ya. Dan anak-anak harus tahu, saya kira pendidikannya di sana. Ketika mereka meskipun kita satu keluarga, tapi ketika mereka memang bekerja ya harus kita bayar. Penghargaan terhadap upaya yang dilakukan oleh orang lain. Terus karakter apa lagi? Jadi akhirnya setelah, kan tidak banyak yang tahu tentang Sri Dempok ya awalnya.
Jadi kita ajari tentang online design. Bagaimana mereka memasarkan Untuk marketingnya, cara marketingnya, bahasa marketingnya, dan lain sebagainya. Oke. Memang pelajaran kewirausahaan atau entrepreneur ini banyak sekolah yang menjadikan entrepreneur ini sebagai muatan lokal di sekolahnya. Tetapi tidak banyak sekolah yang sampai menghasilkan sebuah produk seperti ini, sehingga bisa sampai mulai dari mereka mencari bahan di area sekolahnya, kemudian mereka mengolahnya, kemudian packaging, sampai kemudian marketnya dengan cara yang baik. Nah, ini sebuah hal yang tentu saja tidak serta-merta tiba-tiba timbul. Bagaimana memulainya ini? Kita kumpulkan anak-anak, awalnya sederhana sekali ya. Jadi kita kumpulkan anak-anak, terus kemudian kita bilang ini bisa dijadikan apa? Kita kasih pelajaran itu dulu. Ada yang bakso, ada yang apa. Oke, mereka kita bagi. ekspor Betul. ya, Kita bagi, padahal kita sebenarnya tahu kalau ini sebenarnya jadi crispy itu lebih bagus. Tapi bisa nggak dipakai sebagai campuran bakso? Bisa. Oke. Jadi ada yang bakso, ada yang dan lain sebagainya. Sampai waktu itu ada 9 produk. Dan kita lombakan. Jadi anak-anak berlomba-lomba, ada 9 produk. Oke, kita nilai. Ternyata yang lebih ini, yang sahabat ini ada produk ini satu karena mungkin tahan lama juga kali ya, sehingga memasarkannya orang kumpul. Kalau dia mempunyai tingkat kerusakan yang lebih cepat, tentu saja kita akan kupuh memasarkan. Kita telat saja produk sudah rusak. Oke, tapi ini kira-kira bertahan selama berapa lama ini? 3 bulan. 3 bulan? Kita memang sudah. Oke, tapi tentu saja ini tidak banyak mengandung minyak pengawet ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama kita sekali. awetnya karena kita pakai apa itu namanya? Fryer. Ya. Seperti ini. Kita fryernya juga bikin sendiri. Jadi semuanya bikin sendiri dari ini benar-benar sebuah packaging learning ya. Artinya ini sebuah pembelajaran yang komplit. Mulai dari membuat sebuah perencanaan yang sekarang mungkin biasa dipanggil atau diistilahkan business plan ya. Mereka mempunyai mereka melakukan perencanaan, mereka kemudian mengeksekusinya sampai mereka mesin-mesin pun buat sendiri ya. Kerennya ini di fryer bukan digoreng. sebenarnya digoreng. Oh, digoreng juga. Kemudian kita untuk ini. Ini ya mengurangi kadar minyak, tapi tetap sehat ini untuk orang-orang yang kolesterol seperti saya ini aman. Ini kolesterol ini tidak asam urat ini. Asam urat biasanya kalau hijau-hijau ini ratunya ke asam urat ini. Bisa awan. Bisa awan dah. Mau dicoba. Aman ya. Ini rasa original balado pedas barbecue ya. Awalnya begitu, tapi ternyata banyak yang lebih suka original. Oh, original. Karena sesuatu yang asli itu mahal harganya. Originalitas. Oke. Sampai saat ini pemasarannya aman? Saat ini kita belum ini lagi karena kemarin ketika kita nabung stok gitu ya, istilahnya terlalu kering kita jemurnya terlalu kering dan kalau kualitasnya turun kita juga tidak jual. Ya, itu bisa menghancurkan branding yang sudah kita bentuk ya. Jadi kita nunggu musim penghujan dulu. Jadi tetap ini ya, tetap menjaga kualitasnya. Betul. Keren banget ya. Tapi produknya kan bukan satu saja ya, ada produk lain. Artinya ketika di satu item produk tidak bisa berjalan, tentu saja ada kegiatan entrepreneurnya tidak berhenti karena ada produk lain. Iya. Lain betul. Apa ini? Jahe nap. Jahe nap. Oh ya, jahe nap. Keren ini. Semua istilah yang bagus. Dari kata jahe jadi jahe nap. Oke, jahe dan naba sebenarnya. Jahe dan yang punya namanya naba. Jadi waktu sini sebuah terobosan yang dan sesuatu istilah saja ini orang sudah oke, ini kayaknya keren ini terobosan bisa menjadikan jahe nap sebagai solusi ini kalau ini kan bentuknya musim hujan juga ya, ini kayaknya enak juga dikonsumsi di musim hujan. Persiapan musim hujan stoknya lebih aman ya, stoknya lebih aman. Nah kita pakai tahannya lebih aman juga ini ya. Betul. Jahenya jahe emprit, bukan jahe biasa. Oh, jahe emprit, mahal loh jahe emprit, tapi harganya itu tidak mahal ya. Ini 25. Oh, 25.000. Oke, nanti kita pulangnya dapat satu-satu. Iya, boleh. Karena ada 4 orang dapat satu. Oke. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan usaha serta hal-hal baik yang ada di Oke, untuk produk yang kedua yaitu jahe nap ini, apakah ini merupakan produksi anak-anak karena ini teksturnya sangat lembut sekali, keren ini untuk jahe nap ini. Iya. Jadi entrepreneur yang kedua kita sinergi dengan wali murid. Oh,
ini produk yang dihasilkan oleh wali Wali murid atau Oke. guru. Oh, oleh guru juga. Betul. Oke. Jadi Terus? guru yang sebelumnya sudah punya usaha, Oh. akhirnya marketingnya di kita. Hmm. Termasuk Jainab. Ini sebenarnya punyanya Pak Naba. Oh, punyanya Makanya Pak namanya Naba. jadi Oh, Jainab. jahenya Pak Naba. Betul. Oh, jadi ini ya keren ya. Jadi di samping memproduk sendiri sebuah hasil yang seperti ini, maka di sini juga anak-anak diajarkan untuk mengembangkan UMKM yang di luar yang kebetulan mempunyai masalah di pemasaran, Betul. dihandle oleh anak-anak. Keren kalau seperti ini ya. Jadi pelajaran yang diambil begini, kita tidak bisa produksi, tapi kita bisa jadi pengusaha. Ya, Bagaimana benar. caranya? Nah, salah satunya pelajarannya ini. Iya, benar-benar. Ya memang untuk SMA tentu saja sangat terbatas untuk kegiatan produksi, beda dengan SMK. Karena SMK memang ujung-ujungnya adalah sebuah produk. Kalau SMA sebenarnya kan lebih ke keterampilan dan pengetahuan yang tidak harus berupa produk seperti ini. Nah, maka ini adalah sebuah solusi yang bagus. Jadi walaupun tidak banyak produk yang dihasilkan oleh sekolah sendiri, tapi ada kegiatan entrepreneur yaitu membantu untuk memasarkan produk dari luar. Jadi keren ini. Jadi mulai dari ini ya, mulai dari foto produk sampai kemudian ini sudah dikelola oleh anak-anak sendiri. Sudah. Oh. Jadi masih belum maksimal seperti Ya. profesional ya, tapi sudah berlatih setiap. Ya, dalam proses belajar tentu saja tidak bisa langsung menuju ke titik kesempurnaan, gitu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah hal yang memberikan keterampilan lebih, sehingga ketika suatu saat jika memang anak-anak terhalang secara ekonomi misalnya, kemudian mereka tidak bisa melanjutkan sekolah atau perkuliahan, maka tentu saja ini menjadi sebuah solusi. Mereka bisa mandiri dan kemudian bisa meningkatkan pemaknaan kehidupan mereka dengan cara yang luar biasa. Oke. Cari peluang gitu ya. Sampai saat ini berapa UMKM yang terhandle untuk pemasarannya? Ada 5. Wih, keren ya. Jadi Sifatnya bagi hasil ya? Kita tidak bagi hasil. Istilahnya bukan bagi hasil ya, tapi kita sebagai supplier, mereka sebagai supplier. Oh, oke. Karena kita ambil Oh iya, juga benar. seperti Iya, oke, benar. Tapi tentu saja dengan pengambilan apa itu labahnya proporsional. Betul. Intinya gimana caranya anak belajar gitu. Oke, tren untuk Senandika untuk kegiatan entrepreneurnya. Nah, ada beberapa kegiatan lain ini yang kayaknya di Senandika untuk 2 tahun terakhir ini terdoa dengan sangat baik, yaitu tentang international collaboration. Nah, ini bentuknya seperti apa? Karena saya lihat di beberapa postingan kegiatan ini begitu menarik dan anak-anak begitu menikmati dengan sebuah program baru ini. Antusiasmenya sangat tinggi sekali. Betul. Jadi sebenarnya kita menangkap peluangnya itu karena dulu setelah saya kan masih kecil gitu ya, jadi tidak ada kegiatan internasional kolaborasi yang bisa saya ambil. Nah, begitu ada peluang, ada sebuah sekolah yang cancel untuk ambil ini, saya iakan aja. Gitu. Jadi 2 hari harus selesai untuk video, untuk apa? Saya bilang iya, kita harus kerja keras untuk itu. Gitu. Akhirnya kepercayaan karena kita sudah kerja keras, hasilnya bagus, kepercayaan akhirnya ke kita sampai sekarang. Keren. Kolaborasinya dalam bentuk apa? Saat ini masih bentuk conversation, sebenarnya ada student exchange. Oh, memungkinkan untuk student exchange. Betul. Oh. Dan teacher juga sama. Tetapi karena masih pandemi, jadi benar. Nah, karena ini kalau sudah sampai student action, karena memang untuk yang dulu kalau namanya seperti ini mungkin kalau dulu namanya sister school ya, sister school. Jadi ada banyak tahapan dulu yang harus dilalui sampai benar-benar bisa student action sampai teacher action. Itu sebenarnya perlu banyak tahapan juga. Tapi kalau sudah langsung tiba-tiba sampai di titik itu keren itu, berarti kan trustingnya atau kepercayaan serta penerimaannya cukup besar di sekolah. Ini dengan sekolah-sekolah di negara mana? Kita sampai saat ini insya Allah ada 13 ya yang sudah fit ya. Jadi setiap minggu itu sebenarnya ada beberapa kegiatan. Kalaupun ada arti dengan Amerika, kalau ini dengan Jepang. Akhirnya kita sekarang terima kontrak ya bilateral. Bilateral itu artinya satu sekolah, di konsep saya namanya bilateral. Satu sekolah yang di Jepang dengan satu sekolah yang di Semadika. Ya, itu sekolah yang school. betul di Australia, satu sekolah yang di Semadika.
Ya, sekarang mungkin proses untuk hal seperti itu lebih memungkinkan ya, karena sekarang kan kita full everything by IT ya, by internet, seperti itu memungkinkan karena artinya kesepakatan-kesepakatan bisa melalui kayak Zoom, kayak seperti itu ya. Google Meet. Google Meet. Terus ini sebenarnya mengapa memilih international collaboration sebagai salah satu program pengembangan sekolah? Awalnya kita hanya melatih bahasa Inggris awalnya, tetapi begitu perjalanan karakter dapat. Tentunya kepercayaan dirinya juga sangat tinggi karena dan kerjasama yang terakhir kemarin dengan Jepang itu kita benar-benar kembali ke zaman kita dulu. Artinya sopan dan lain-lain. Zaman sekarang kan biasanya ya, gimana benar, gitu karena ya. Jepang untuk karakter itu tidak ada tanda tanya. Ternyata kemarin benar-benar karakternya terlihat jadi see. sopan dan lain-lain. Dan itu yang kemudian yang memang saya ingin capai. Memang intinya gini ya, saya sangat mengapresiasi. Saya kan sahabat saudara yang di luar sana juga sangat mengapresiasi program ini. Ketika kita tidak bisa melakukan banyak hal ketika masa pandemi, ternyata kita bisa memanfaatkan peluang itu, menggunakan jaringan, menggunakan keterkaitan dengan menggunakan teknologi. Jadi akhirnya kita semakin yakin, sesulit apapun kondisi kita, selalu ada titik yang bisa kita tempuh. Satu pintu tertutup, 9 pintu lainnya terbuka. Jadi keren ketika ini menjadi salah satu program pengembangan. Jadi tentu saja siswa sangat berbangga ketika mereka kemudian memposting apa yang dia lakukan, kemudian dia berbahagia dan bergembira atas itu. Nah, ini mereka oke, ternyata sekolah saya keren loh. Dan kemudian masyarakat mendengar, ternyata sekolah itu keren. Itu efeknya tentu saja kan nanti semoga sekolah ini benar-benar sekolah yang menjadi pilihan masyarakat. Dan tentu saja untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi kolaborasi dengan sekolah-sekolah luar negeri, butuh literasi yang bagus, butuh banyak referensi yang bagus, sehingga ketika anak-anak memulai conversation yang dengan mereka, tentu saja tidak conversation yang tidak punya makna, tapi conversation yang memang didasari oleh kemampuan berliterasi yang bagus. Nah, bicara tentang literasi, sekolah ini mengembangkan literasinya melalui pojok literasi. Pojok literasi. Gimana ini? Jadi pojok literasi di SMA ini kan kelasnya besar-besar sebenarnya. Ruang kelasnya besar. betul. Ruang kelasnya besar, luas. Akhirnya saya ingat ketika di kuliah itu kan kita bebas gitu ya. Jadi kadang mau lesehan kalau dosennya iya ya iya. Akhirnya saya setting seperti itu. Jadi kita lombakan. Itu sama sekali bukan dari sekolah, Bu ya, dari murid. Kreasinya mau macam apa silakan. Itu karakter anak yang ada di dalam situ. Ternyata saya pikir itu untuk latihan hanya menulis, untuk literasi dan lain sebagainya. Dan ternyata itu bukan. Jadi anak-anak lebih kerasan di sekolah. Benar-benar. Semua kegiatan di sekolah. Itu yang penting ketika anak-anak menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, mereka mempunyai banyak energi untuk melakukan banyak hal baik. Jadi yang semula enggan datang ke sekolah, mereka jadi kangen sekolah. Karena di sekolah mereka bisa melakukan banyak hal baik, mulai dari membaca, berkumpul dengan teman-teman yang mungkin sefrekuensi bagi mereka, sehingga tiba-tiba muncul ini. Keren seperti itu ya. Karena sesuatu yang sederhana bagi kita ternyata bagi anak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Terus sebenarnya arahnya kemana ini? Artinya yang dituju itu nanti dengan kegiatan literasi ini anak-anak memproduk sebuah buku atau bagaimana? Kalau buku kita memang sudah ada antologi untuk siswa 2. Oh sudah ada. Untuk yang guru. Jadi ternyata ketika anak-anak berliterasi, guru kan kalau saya nggak bisa gimana ya gitu. Jadi guru lebih mengembangkan diri juga. Ketika trigger itu dari siswa, guru jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya mau tidak mau harus jalan. Karena siswanya sudah ada setelah ini. Jadi saya benar antologi setelah ini ya. Saya gampang gampang tertrigger, gampang terpicu oleh prestasi yang diraih oleh siswa. Sesuatu yang kita sebenarnya bisa juga. Jadi ketika siswa saya misalnya menang di lomba tulisan cerpen, pikiran saya mengapa saya tidak? Akhirnya ini nulis cerpen juga. Ketika siswa saya terus kemudian bisa membuat vlog, mengapa saya tidak bisa? Akhirnya hal seperti itu. Jadi inspirasi bisa datang dari siapapun, dan keren itu ketika Bapak Ibu guru sudah punya buku antologi juga. Mau keluar keren. Nanti larinya jadi satu guru satu buku. Insya Allah. Berharap begitu.
Ya karena di zaman seperti ini literasi menjadi sebuah keniscayaan. Artinya jangan sampai apa yang kita sampaikan garing karena tidak ada yang bisa diambil inti dari pembicaraan. Jadi ada banyak orang bisa berkata panjang lebar, tapi sebenarnya orang tidak bisa mengambil hal baik dari apa yang dikatakan. Itu wasting time, membuang waktu banget. Oke, sebuah hal yang luar biasa ya. Jadi selamat untuk Bapak Muhammad Ari ya, yang sudah mulai berkelihatan, hal-hal baik sudah bisa terlihat, dan semoga ini menjadi sebuah cara bagi sekolah ini untuk terus membranding sekolah ini dengan cara yang baik, sehingga masyarakat percaya bahwa ini adalah sekolah yang benar-benar bisa mengembangkan bakat minat dan kemampuan putra putri. Jadi karena memang sebenarnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat sudah tahu, kemudian masyarakat banyak melihat, kemudian masyarakat percaya, sudah tanpa melakukan banyak hal promote, masyarakat akan datang ke kita. Karena sinar kita begitu kelihatan walaupun dari jauh. Itu yang kita harapkan bersama ya di SMA Muhammadiyah juga. Oke, Mohon doanya. Selalulah kita semua harus saling mensupport untuk hal baik. Oke, saya pikir ini adalah pembicaraan yang luar biasa. Semoga ini menginspirasi dan mohon untuk closing statementnya 1 menit untuk kita sampaikan ke sahabat yang lain di luar sana. Siapa sih SMA Muhammadiyah juga? Monggo. Jadi ada banyak kegiatan yang ada di Semadida. Jadi seperti yang tadi kita bicarakan, bakat itu tidak karena teman, tidak karena ini. Jadi ketika kita pertama kali masuk, ada riset di Semadida. Apa bakat kalian? Itu langsung Facebook. Jadi ketika face to face mereka tidak bisa contek-contekan istilahnya begitu. Nah itulah yang kita kembangkan. Jadi kita ingin kita berkembang dari bakat kita, bukan bakat benar, bukan bakat orang lain. Oke. Jadi kalau mereka misalnya setelah mendengarkan ini, kemudian mereka tertarik, kira-kira mereka bisa untuk mendaftarkan mulai sekarang untuk tahun ajaran yang akan datang. Alhamdulillah. Sudah mulai indah deh katanya. Oh, sudah banyak yang Insya mulai Allah indah. sudah lebih dari 20. Insya Insya Allah. keren. Oke. Jadi pembukaan sudah buka 2 bulan ya, 1 bulan yang lalu. September sudah mulai betul. Sekarang sudah ada 20 Insya Allah. calon siswa. Bagus loh, keren itu loh. Baru dibuka sudah dapat. Semoga terus bertambah dan untuk masyarakat yang luar sana, untuk sahabat Lentera, yuk jangan pernah ragu. Sekolah ini sudah berusaha keras untuk memperbaiki banyak hal, dan itu tentunya menjadi hal yang bagus untuk siswa karena terus berimprovisasi, berinovasi dan melakukan banyak, dan ini bagi sekolah, bagi siswa adalah sebuah keuntungan. Mereka bisa menyaksikan sekolahnya berkembang, mereka terus bisa menyaksikan bapak ibu gurunya berusaha untuk melakukan banyak, dan nantinya pasti akan membawa impact yang positif bagi mereka. Dan hasilnya sudah terlihat, jadi anak-anak memang sudah merasakan benar. Itu yang harus membuat guru-guru bersemangat. Ya benar-benar. Ketika anak-anak sudah mengatakan, yes, ini tempat saya, selesai. Kemudian mereka akan menceritakan hal baik itu pada semua orang yang ditemui, dan mereka adalah marketer yang luar biasa. Betul. Karena sebenarnya itulah yang ditunggu oleh masyarakat. Bukan tentang brosur, bukan tentang pamflet, tapi ketika siswa mengatakan ini adalah sekolah yang baik, selesai. Oke, semoga hal baik terus mengikuti SMA Muhammadiyah 3 Gresik, luar biasa ya. Oke, untuk para sahabat Lentera yang di luar sana, jangan pernah ragu, yuk gabung di SMA Muhammadiyah 3 Gresik. Dan untuk sahabat Lentera yang di luar sana juga, jangan pernah ragu untuk memulai hal-hal baik. Walaupun mungkin awalnya lalu dimulai dengan ketakutan dan keraguan, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan apapun jika hidup kita terus dilimpahi dan dipenuhi dengan keraguan. Oke, untuk terus mendapatkan hal-hal baik, untuk terus mendapatkan hal-hal inspiratif, terus like, share, dan komen di channel YouTube Majelis Tidak Smart Gresik. Oke, terus bersemangat untuk melakukan banyak hal baik, jangan pernah berhenti dan berusaha untuk menebar hal-hal yang membuat kita semua menjadi jauh lebih baik, dan ingat, kebaikan itu berantai, dan kebaikan itu akhirnya akan kembali kita dalam bentuk kebaikan yang luar biasa yang berlipat-lipat dan terus berlipat.
Terima kasih atas kebersamaannya yang luar biasa. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.